Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kesempatan yang indah untuk kami belajar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 135. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan tema setialah kepada satu Tuhan. Dalam ayat yang kelima katakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bapak Ibu, berhala-berhala itu tidak selalu identik dengan patung, benda-benda kuno, kuburan-kuburan nenek moyang, pohon tua, dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang kita cintai melebihi daripada cinta kita kepada Tuhan, itu juga termasuk berhala. Kadangkala kita bisa memberhalakan mobil yang kita punya, uang kita, harta benda lainnya yang kita miliki. Semua itu kita cintai melebihi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat Tuhan, ketika diperintahkan Tuhan untuk menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikuti Tuhan, seorang muda yang kaya lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Dalam Injil Matius 19 ayat 22 berkata demikian, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa orang muda itu lebih mencintai harta daripada Tuhan. Harta sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Harus kita semua tahu bahwa dalam kitab Amsal begitu menjelaskan kepada kita semua bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Berhala berarti sesuatu yang kepadanya kita berikan waktu lebih daripada hal-hal rohani. Banyak orang Kristen yang hari-harinya disibukkan oleh pekerjaan, bisnis, atau hobi lainnya, sampai-sampai melupakan dan meninggalkan jam-jam ibadah. Yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Perhatikan Bapak Ibu, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Tidak salah kita melakukan pekerjaan, bisnis, dan semua hal yang menjadi aktivitas keseharian kita, atau mengisi waktu untuk menyalurkan hobi dan kesenangan. Tapi kita harus ingat bahwa perkara-perkara rohani harus tetap menjadi prioritas utama kita. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita memberikan waktu lebih untuk segala hal yang duniawi dibanding hal-hal yang rohani. Matius pasal 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, prioritaskanlah Tuhan dalam perkara-perkara rohani lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Sebagai umat tebusannya, kita harus menghambakan diri hanya kepada Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Bukan setia kepada yang lain. Biarlah kita tetap setia kepada satu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh alangkah indahnya firman-Mu Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kami agar kami boleh tetap setia hanya kepadamu, mendahulukan Engkau dari segala-galanya, karena hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah sandaran kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku daripada setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.